Kostra Tani, Center of Excellence Gerakan Pembangunan Pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Adi Akbar, Koordinator Penyuluh Kecamatan Gantarang Keke, di acara Pacari Tanah BWP Dampang episode ketiga dengan judul Penanganan Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi, yang akan disampaikan oleh Nurmelia SP POPT Kecamatan Gantarang Keke. Selamat menyaksikan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di pertemuan BBP kali ini. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian hama dan penyakit tanaman di pertanaman padi. Di sini sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi itu rendah, yaitu adalah satunya itu serangan hama dan penyakit di pertanaman padi. Di sini adapun pencegahan atau pengendalian awal yang harus kita lakukan, teman sekalian sudah melakukan sejak dari awal, yaitu pengolahan lahan, pengolahan air dengan menggunakan varietas yang tahan atau yang bersertifikat. Mungkin dari kita melakukan pertanaman serempak menggunakan jarak tanam yang misalnya jajar legowo, mungkin juga dengan mengetahui dengan menggunakan tanaman perangkap dan menggunakan perangkap, misalnya perangkap lampu maupun atau perangkap feromon. Itu salah satu atau pencegahan beberapa yang dilakukan untuk mencegah adanya atau mengurangi serangan hama di pertanaman padi. Setelah pengolahan lahan adanya siput atau keong masuk ke lahan persawahan petani Bu Sri Wahyunit. Mungkin itu pertama-tama itu harus adanya sanitasi di lingkungan lahan padi petani ibu, yaitu mungkin dari juga itu saluran irigasi. Mungkin dari saluran irigasi kita perlu adanya saringan itulah manfaatnya supaya keong yang ada pada aliran irigasi itu tidak masuk ke lahan sawah di lahan sawah petani. Itu mungkin salah satu pencegahan awal masuknya keong yang melalui saluran irigasi. Mungkin dari pengolahannya itu kesadaran air juga berpengaruh untuk melakukan pengolahan. Itu juga pentingnya adanya pengolahan air, di mana pentingnya pengolahan air ini bisa juga mempengaruhi adanya hama dan penyakit awal di pertanaman. Karena pengolahan air itu maksud saya sebaiknya dilakukan mungkin 1 hari untuk digenangi dan 3 hari untuk dikeringkan, supaya hama yang suka di daerah lembab atau kayak kan penyakit itu suka di kondisi lembab, jadi semakin bagus kondisinya maka perkembangbiakannya juga akan semakin banyak. Itulah menyebabkan di awal-awal pertanaman itu kita harus mengetahui atau memberikan kondisi lahan yang baik untuk melakukan pertanaman. Selanjutnya itu mungkin di sini varietasnya di sini kita harus menggunakan varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit. Mungkin kan setiap varietas itu mungkin ada tahan terhadap wereng, ada tahan terhadap penyakit blas, ada tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri, dan ada yang tahan terhadap pengerek batang padi. Di situ kita harus mengetahui varietas-varietas apa saja yang tahan terhadap hama-hama yang sering menyerang pada tanaman padi di Kecamatan Gantarang Keke.
biasa ini adalah wereng, ada juga siput. Kalau penyakitnya mungkin penyakit blas. Di sini kalau wereng itu mungkin itu dari saya tadi melakukan pengolahan air dan lahan, dan kemudian itu juga jarak tanamnya juga harus baik, itu jarak tanam 2:1 kalau untuk baiknya untuk pengendalian untuk wereng hama wereng, karena hama wereng itu menyukai dalam keadaan lembab, karena dia di situ bisa berkembang. Nimfa-nimfanya atau serangga kecilnya itu bersembunyi di sela-sela daun atau batang daun padi. Itulah gunanya adanya sistem tanam logo, karena adanya penyiangan yang masuk ke tanaman itu maksudnya. Oke. Selanjutnya itu tadi saya jelaskan bagaimana pentingnya tanam logo atau tanaman 2:1, jaraknya itu 20 x 25 cm. Yang baiknya, yang saya ketahui yang baiknya itu 20 x 25 cm untuk tanaman padi. Yang selanjutnya itu tanam serempak. Tanam serempak itu kenapa penting? Untuk mengurangi intensitas serangan yang ada di pertanaman, yaitu karena kalau kita tidak melakukan tanam serempak, maka yang lahan satu sudah panen, masih ada lahan satu yang belum panen, maka serangga yang ada di lahan yang satunya akan berpindah ke lahan sebelahnya. Jadi mungkin informasi yang saya dapat sampaikan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman padi, mungkin dari itulah informasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.